Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Bunda Pak Profesor Piatno, wabil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursidina wa rabbi arrahina Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghafir Kitabi Fadailu Syuhur li Talabi Ridal Rabbil Ghafir. Qala Abu Bakrin Ibnu Thahir ar-ridho ikhrajul karoha minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farahun wa sururun. Qala Abu Sulaiman ar-ridho alla tas'alallaha ta'ala anil jannah wa la tasta'idha bihi minan nar. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadilus Syuhur bab bulan Rajab. Dalam bulan Roh huruf pertama di akhir bab Ridwan, ridha Allah. Guru kita mengutip definisi ridho. Mengutip yang pertama dari perkataan Abu Bakar Ibnu Thahir. Kata Ibnu Thahir, Abu Bakar Ibnu Thahir dikutip oleh guru kita, ridho adalah mengeluarkan kebencian. Ikhrajul karoha minal qalbi, mengeluarkan sifat benci dari hati. Jadi tidak ada kebencian. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tidak ada rasa benci kepada siapapun. Tidak ada ruang dalam hatinya untuk benci kepada apapun, kepada siapapun. Ini ridho. Hatta la yakuna fihi illa farhun wa sururun. Sehingga dalam hatinya tidak ada lain kecuali hanya senang dan berbahagia. Ini ridho. Ya. Jadi tidak ada kebencian. Enak gak enak, susah gak susah. Keadaan apapun senang saja, happy. Inilah moto dari guru kita. Di sini senang, di sana senang. Semuanya senang. Tidak mencari kambing hitam. Ini gara-gara si Anu, ini gara-gara si Anu. Enggak, enak aja, senang aja. Ini namanya ridho. Ya. Maka ketika ada seorang sufi ditanya oleh ikhwan, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Su'ilat Rabi'ah anir ridho. Mata yakunul abdu radiyan. Rabi'ah ditanya, wahai Rabi'ah, seorang wali perempuan yang sangat terkenal, kapan sih seorang hamba itu dikatakan ridho kepada Allah dan Allah mengridhoi dia? Bagaimana tandanya orang itu ridho kepada Allah? Dijawab oleh Rabi'ah, qalat idza sarrat kal musibah kama sarrat kan nikmah. Jadi kata Rabi'ah, orang ridho itu adalah ketika kamu berbahagia mendapatkan musibah, sebagai mana kamu berbahagia mendapatkan nikmat. Ini luar biasa. Jadi bagi orang yang ridho kepada Allah, nggak ada bedanya antara dapat musibah dengan dapat nikmat. Senang aja, surur. Jadi, idza sarrat kal musibah kama sarrat kan nikmah. Ketika kamu bersikap sama, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan nikmah, itulah kamu ridho kepada Allah dan Allah pasti ridho kepada kamu. Nah, makanya ini adalah guru kita, ajaran guru kita. Abah sering menyampaikan, Abah suka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah anugerahmu yang engkau berikan kepada Abah Anom, berikan juga kepada saya. Ya, berikan juga kepada saya yang enak, yang enggak enak, yang diberikan kepada Abah Anom, berikan juga kepada saya. Ya, maka kita dalam sholat duha juga kan ada doa yang dirubah.
Ya Allah, seandainya rezeki ada di langit keluarin, rezekinya ada di bumi, di langit turunin, di bumi keluarin, jauh deketin, haram halalin, ya susah gampangin. Nah, pada ujung doa itu, ah, bihaqi duha ya wabaika atini ma'ataita. Ya Allah berikan kepada aku, ya yang umum, kama ataita ibadaka sholihin, sebagaimana engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Guru kita mengajarkan, berikan kepadaku apa yang kau berikan kepada ahli silsilah Toriko Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalah. Artinya kita juga diajarkan oleh guru kita dengan doa yang sama. Yang diberikan oleh Allah kepada Abu Anum, berikan juga kepada saya. Yang enak gak enak. Kita juga sama. Berdoa kepada Allah diajarkan oleh guru kita. Minta anugerah Allah kepada guru kita. Ya, diberikan juga kepada kita. Yang enak maupun gak enak. Gak dipilih-pilih. Ya, gak ngambil enaknya doang. Gak ambil yang senengnya doang. Semua yang diberikan oleh guru-guru kita kepada guru kita juga minta. Ini adalah ridho. Doanya orang ridho. Ya. Jadi bersikap sama antara dapat musibah dengan dapat dengan dapat nikmat. Ini sama. Ini adalah ridho. Maka dalam satu kisah ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandi, namanya kitab At-Tanwir. Di situ ada satu kisah. Ada seorang sufi yang kalau dapat musibah selalu bilang baik, bagus lah, bagus. Sehingga ini membuat keluarganya sumpah. Anaknya, istrinya sumpah. Pada satu saat, ya, ayam jago yang biasa membangunin dia dimakan serigala, dimakan macan. Akhirnya pagi-pagi dapat laporan dari keluarganya, dari anak istrinya, Pak, Syekh, Pak, ini ayam kita mati, kayaknya dimakan macan. Kata Syekh tadi, kata Sufi tadi, alhamdulillah, bagus lah, bagus lah, bagus. Nah, ayamnya dimakan macan, bagus. Besoknya giliran anjing yang menjaga ternaknya dimakan macan juga. Pagi-paginya lagi bilang khairah, bagus, bagus, nggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Dua kali. Hari ketiga, himar yang buat kendaraan ini juga dimangsa serigala, dimangsa binatang buas. Pagi-paginya dilaporin begitu. Jawabannya sama, bagus lah, bagus, bagus, alhamdulillah. Sehingga keluarganya ini adalah pusing. Ini orang waras apa enggak? Orang dapat musibah begini bilangnya bagus, 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 bagus aja. Tapi setelah itu hikmahnya luar biasa. Kampung itu disatronin begal, disatronin perompak, dan semua rumah itu penduduk dibunuh oleh perompak tadi. Dibunuh. Nah, tandanya itu yang rumah yang ada penghuninya, tandanya ada ringkikan himar, tandanya adalah longlongan anjing, tandanya adalah ayam yang berkokok. Ya. Kalau ada ayam berkokok, berarti itu ada penghuninya. Disatronin, dibunuh rumahnya, penduduknya. Ada ringkikan himar. Ternyata di situ ringkikan himar, ada orangnya dibunuh juga keluarganya. Begitu ada kedengaran longlongan anjing, dibunuh semuanya. Ternyata keluarga si Sufi ini yang selamat sendiri. Kenapa? Kenapa selamat sendiri? Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di rumahnya itu kan ayam jago sudah dimangsa. Khimar sudah dimangsa serigala. Kemudian anjingnya juga nggak ada lolongannya. Ini perampok, ini mengira, perompak ini mengira di situ nggak ada penghuninya. Karena nggak ada ayam, nggak ada khimar, nggak ada anjing. Makanya semuanya dibunuh kampung itu kecuali keluarga Sufi ini. Ini adalah hikmah. Ya. Terkadang kita cuman melihat
di depan mata aja yang kelihatan. Nah, jadi ternyata seorang sufi ini tahu, makanya serigala makan ayamnya bagus, alhamdulillah. Khimarnya dimakan bagus, alhamdulillah. Anjingnya juga dimakan bagus, alhamdulillah. Ternyata sufi ini tahu bahwa besok-besok ini akan ada perompak yang akan membunuh seluruh penduduk kampung. Tandanya itu ada orang ada penduduk itu ada dengan uh, adanya ayam, kongkokan ayam berkokok, ringgikan khimar dan lolongan anjing. Ternyata rumah itu selamat karena ketiga binatang itu sudah terbunuh beberapa hari yang lalu. Inilah rahasia daripada peristiwa yang yakin sudah menimpa kita. Makanya kita diajarkan oleh guru kita. Kita ini disuruh senang. Lagi sehat senang, lagi sakit senang, lagi apapun. Kita ini selalu gembira. Ini namanya ridho. Ya. Tapi untuk mencapai ini nggak mudah. Ya. Untuk mencapai ini nggak mudah. Kita kebanyakan suudon duluan. Ya. Mungkin ya Allah perasaan saya udah olahraga juga, jamu juga, ini masih sakit juga. Kita nggak tahu kadang-kadang. Apalagi ini di bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab itu luar biasa. Ya, dalam satu keterangan di bulan Rajab ini Allah banyak ngangkat seseorang menjadi wali Rajab. Nah, dalam susunan wali itu kan wali tertinggi adalah wali kutub, satu orang. Dan kita yakin wali kutubil alamin sekarang adalah guru kita Hadrati Syekh yang sebagai Sultan Aulia adalah Abu Awas. Ya, ini wali kutub satu orang. Kemudian di belakangnya adalah wali a'imah, wali imam, imamani. Ya kutu, ya imamani, ini dua wali umum pendamping. Kemudian ada wali autad, 4 orang. Kalau wali imamani 2 orang. Kemudian belakangnya adalah wali autad, 4 penjuru angin. Kemudian belakangnya lagi ada wali abdal, 7 orang. Belakangnya lagi ada wali nukoba, 12 orang. Belakangnya lagi ada nujaba, 8 orang. Belakang lagi ada wali hawariyun, 40 orang. Dan ada wali rojabiyun. Nah, wali rojabiyun itu adalah wali yang diangkat di bulan Rojab. Yang bulan sekarang ini. Ya, 40 orang. Ya, biasanya. Jadi hanya 40 orang wali Rojab ini. Tidak kurang, tidak lebih. Menyebar ke seluruh dunia. Kalau ada yang meninggal, pasti ada yang gantiin. Ini Rojab. Wali Rojabiyun. Nah, maka bagi yang sakit di bulan Rojab, ini ya, salah satu tandanya. Dalam satu keterangan, orang yang akan diangkat menjadi wali Rojab itu 3 hari di awal Rojab itu panas dingin. Nggak karuan dia rasanya. Tuh. Biasanya panas dingin, kemudian hari keempat baru dia normal kembali seperti biasa. Kenapa panas dingin? Karena menerima anugerah faidul barokah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Proses ya. Ya, seperti Rasulullah juga kadang-kadang menggigil ketika menerima wahyu. Seorang yang akan diangkat menjadi wali Rojabiyun itu tandanya itu 3 hari di bulan Rojab itu dia panas dingin seperti orang semangkut, seperti orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Itu satu proses penganugerahan ilmu ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada ikhwan yang sakit 3 hari di bulan Rajab itu apalagi di awal, nah itu siapa tahu dia mau diangkat jadi wali Rajabiyun. Oh, tapi jangan ngeluh. Biasanya 3 hari. Ya. Setelahnya 3 hari dia normal kembali dan dia mendapatkan ilmu dari Allah. Nah, di antaranya adalah dia bisa melihat isi hati, isi batin seseorang hanya dengan lihat wajahnya. Lihat mukanya aja dia udah kelihatan isi hatinya. Ini keistimewaan oleh Allah kepada wali Rajab. Itu hanya diangkat di bulan Rajab ini. Ya, bisa jadi. Ya.
Intinya guru kita mau mengajarkan kepada kita, mau mengajak kepada kita, ya, dengan zikir la ilaha illallah kita harus bisa ridho dengan ketentuan Allah, ya, yang enak gak enak semuanya, ya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, guru kita juga ngajarin mengutip sabda daripada Abu Sulaiman. Qala Abu Sulaiman, "Ar-ridho alla tas'alallaha bi anil jannah wa la tasta'idza bi minan nar." Ridho itu juga adalah kamu tidak minta kepada Allah, minta surga kepada Allah, dan kamu tidak berlindung kepada Allah dengan neraka. Ini ridho. Orang ridho itu pasrah. Terserah Allah mau masuk surga, mau masuk neraka. Terserah Allah. Ya. Terserah Allah. Maka guru kita nggak pernah bicara surga, nggak bicara kepada neraka, nggak bicara kata pahala. Ya. Nanti pahalanya sekian, nanti masuk surga, amin, nggak ada. Masih terhindar dari neraka, amin, nggak ada. Ya karena dalam konsep kita ridho. Ya. Ridho itu tidak minta masuk surga, tidak bisa, tidak juga minta terlindung dari neraka. Terserah Allah aja. Yang penting dapat ridho. Yang penting dapat ridho Allah. Nah, tapi memang pada kenyataannya kalau kita dapat ridho dari Allah, meskipun kita di neraka, nggak bakal panas. Nggak bakal panas meskipun kita di neraka. Seperti malaikat Malik itu tugasnya di neraka, tapi ya nggak panas. Kenapa? Dapat ridho dari Allah. Tapi yang nggak dapat ridho dari Allah, ya di neraka ya panas. Kayak sekarang di dunia. Ada orang di LP, di penjara, di Nusa Kambangan, di LP Cipinang. Itu kan ada dua orang macam. Ada yang diridhoi oleh pemerintah, ada yang tidak diridhoi. Yang tidak diridhoi oleh pemerintah, bajingan, copet, maling, pembunuh, pemerkosa. Ya di dalam penjara nggak enak. Karena nggak dapat ridho dari pemerintah. Tapi yang dapat ridho dari pemerintah, meskipun di penjara di Nusa Kambangan itu enak-enak aja. Siapa dia? Orang-orang yang kerja di dalam penjara, yang jadi sipir, yang jadi tenaga ini medis, dan juga yang kerja di penjara. Itu meskipun kerjanya di penjara, di Nusa Kambangan, di Sukamiskin, dia tetap senang. Kenapa? Dapat ridho dari pemerintah. Dia bukan melanggar. Ya. Jadi orang yang dapat ridho dari Allah, meskipun di neraka pun nggak bakal merasakan penderitaan. Inilah hebatnya guru kita. Tidak minta surga, juga tidak berlindung kepada neraka. Semua terserah Allah. Ya, maka kalaupun ada nanti bulan Ramadan, ya sekedar sunnah aja. Kan nanti di bulan Ramadan nggak ada asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, itu kita baca, coba baca aja. Kenapa ngikut sunnah Rasulullah. Tapi kita sebagai ikhwan, sebagai murid diajarin oleh guru kita tidak berlindung kepada neraka, tidak minta surga. Kita tujuan kita hanya ilahi anta maksudi warido kamatlubi antini wahabbataka wa ma'rifataka wa antini wahaga abada. Berkah semuanya segalanya. Selamanya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.